Gue belum pernah naik Monas waktu kecil. PRJ di mananya kita nggak tahu waktu itu ya. Iya. Kalau nggak bikin ya. Ini kopi banyak banget ininya. Apa? Ini bocor ya? Ini udah kopinya begini, terus ini bocor. Ancol, kita disuruh pindah ke belakang. Kumpet ya? Iya. Jumpa lagi di Gibah Elit Global. Bareng gua Ferry dan Bang Ian. Kali ini kita akan ngebahas tentang jalan-jalan kau mendang mending 80, 90, 2000-an. Iya. Kau mendang mending 80, 90, 2000-an tuh Kaum mendang-mendang itu apaan maksudnya? kaum kismin ya? Kaum Kismin. yang budgetnya terbatas lah Iya. ya. Yang apa, yang sesuai dengan kantong, yang sesuai dengan ini. Tapi kantongnya kantong-kantong UMR lah zaman itu ya. Belum tentu juga kali, Belum tentu zaman juga itu ya? UMR juga belum tentu ada. Oh, belum ada ya? Belum ada regulasi, mungkin ada, cuman nggak semuanya kayaknya UMR deh. Sekarang juga gitu kan. Jadi zaman dulu tuh, kalau tahun 80-an, apalagi kalau kita ngenang-ngenang waktu kecil ya. Waktu kecil tuh kita kalau mau jalan-jalan, udah pasti belum tentu sebulan sekali. Betul. Iya kan? Jadi kayak bapak kita nih kan yang kerja kan cuma bapak kita doang. Ya. Kita doang. Jadi dia ngumpulin per bulan dikelola sama si ibu. Ya. Dan yang paling sering dulu kita kalau mau jalan-jalan tujuannya harus ada aktivitas sih sebenarnya. Kalau kita masih anak-anak ya, ada aktivitas. Yang paling dekat di rumah kita dan yang paling terjangkau budgetnya, ya udah. Kalau kita dekat-dekat Jakarta Timur, Taman Mini. Taman Mini Indonesia Indah. Taman Indonesia Indah. Tujuannya dulu buat apa biasanya? Berenang. Jadi kalau dulu di beberapa tahun kemarin tuh ada Snow Bay ya. Sekarang tuh tutup ya? Udah tutup Snow Bay. Jadi sebelum Snow Bay itu ada kolam renangnya namanya Tirta apa ya? Gue lupa deh. Ya Tirta gitulah. Tirta gitulah gitu. Jadi kita Ambar Tirta ya? Ambar Tirta kalau nggak Bener nggak salah. sih? Kayaknya ya. Lupa ya? Nggak tahu deh kalau teman-teman masih inget ya. Aku lupa. Teman-teman anak 80, 90-an kalau pernah berenang di Taman Mini, kasih tahu kita nama sebelum Snow Bay apa ya? Iya gitu. Dan kita pasti seru-seruan. Kita perjalanan ke sana udah seru. Kita harus naik Metro Mini. Jadi di rumah tuh kebetulan kita ngelewatin ada Metro Mini yang ke arah Taman Mini. Ya. Tapi pintu 2. Nah, ke arah pintu 2 itu makanya deket ke si kolam renang. Pintu 2 itu di... Yang di bawah tapi Iya, pintu 2 itu di depan asrama haji ya? asrama haji. Iya, Jadi kalau asrama haji itu ada masuk Taman Mini itu namanya pintu 2. Iya, kalau dulu di situ ada TPI itu, Televisi Pendidikan Indonesia. Jebot banget. Nah, itu lewatin sedikit terus sampai mentok aja. Iya, sampai mentok. Tapi ntar pas mentok tuh bercagak gitu. Iya, bercabang Per. kanan. Kita bisa ke kanan nih kalau si Metro Mini. Iya. Kalau yang buat kendaraan umum, kendaraan pribadi itu yang sebelah kiri. Yang arah kiri ya. Yang pintu utama 2 lah istilahnya. Iya. Dan kalau kita ke sana tuh sebelumnya sih biasanya kadang-kadang kita suka mampir dulu ke pasar. Kita beli bekal. Kalau nggak bikin ya, Ini kopi banyak banget ininya. apa ya? Belum turun berarti. Banyak banget Serbuknya ya? Mau disaring aja, saring ntar. Udah ntar, gampang. Ntar aja gampang ya. Ya gitu dah. Kopi Tadi ada gimana? ya. Sebelum kita ke Taman Mini, Distrik kopi. pasti kita beli bekal dulu. Ya. Beli bekal dulu tuh di pasar tuh. Beli kue-kue basah. Ya kan, kue basah lah. Pokoknya langganan kita tuh pasti belinya lontong, Ya. sama pastel, sama apa lagi ya? Kue mangkok ya? Yang warna-warni tuh. Kue mangkok warna coklat. Warna coklat, kue warna coklat bener. Gitu. Terus Taman Mini sih sebenarnya sih memang dari zaman dulu emang udah jadi ini ya. Tapi sih masih bocor. Ini bocor ya? Ini udah kopinya begini, terus ini bocor di atas. Gara-gara kita pindah set Ini sudah. gara-gara pindah set nih. Jadi kali ini pindah set karena sebelah sana tuh yang biasa kita pakai syuting, mataharinya kenceng banget. Iya, sebelah sana lu jauh banget no. Jauh lah. Akhirnya kita pindah ke sini, geser. Iya. Lanjut Om, biarin. Taman Mini tuh selain berenang pasti naik kalau duit yang ada lebih naik kereta gantung. Ya. Kereta gantung tuh di zaman dulu kan, kita ingat tuh kereta gantung tuh udah di awal Taman Mini buka udah ada kereta gantung. Terus naik BBB kan di danau. Ya. Yang pulau-pulau Indonesia tuh. Sekarang tuh jadi hits lagi tuh Per, jadi tempatnya buat pertunjukan main kecak. Pokoknya pertunjukan tradisional lah di situ.
Terus yang berikutnya kereta yang di bawah tuh yang rel. Oh, yang keliling-keliling. Yang keliling-keliling. Sama yang terakhir tuh yang gue inget ya, itu adalah inovasinya, kalau menurut gue sih salah satu benchmarknya si Taman Mini ya, Aerotrain. Yang di atas tuh, kereta di atas, bentuknya kayak LRT, tapi dia digerakin pakai angin sebenarnya. Iya. Jadi di bawahnya tuh ada saluran angin gitu. Jadi namanya Aerotrain nih kalau nggak salah. Nah itu yang paling apa sih menurut gue yang paling gue inget ya itu. Gitu. Terus selain itu apalagi di Taman Mini? Kayaknya itu doang ya. Sebenarnya Taman burung. Sebenarnya sebelum ada yang kurang sih yang epic di zaman itu. Apa? Makanan yang kita beli. Apa? Minuman. Minuman. Kalau bakal ke Taman Mini, apaan? Teh kotak. Oh iya teh kotak. Oh iya mana teh kotak tuh bener tuh dari zaman dulu. Dia selalu beli tuh teh Selalu kotak. beli tuh teh kotak tuh. Ibu kita selalu beli teh kotak tuh kalau ke sono. Iya. Sama itu taman burung ya sebenarnya. Taman burung udah lama. Taman burung tapi kan sebenarnya udah mulai agak bagus tuh di setelah kita agak gede deh. Iya benar. Kita ke zaman adik-adik kita deh. Kalau dulu kan lokasi dekat. Ada 2 kan dulu. Sekarang yang baru tuh kan sebenarnya yang sekarang di Taman Mini kan ada 2 ya. Sebenarnya ada lokasi lamanya tuh. Dulu yang lama. Yang lama dekat ituan ya, dekat istanaan itu ya. Istana boneka ya? Istana boneka, bukan boneka, istana yang kayak Walt Disney. Iya, istana apa sih itu? Iya, istana anak-anak deh kalau nggak salah namanya. Sama museum-museum lah, tapi kalau museum-museum ini kita juga nggak terlalu banyak datengin ya. Ya anjungan-anjungan paling kita datengin. Anjungan udah pasti, Iya. kita pasti gitu-gitu. Anjungan kita datengin sih di situ. Oke, setelah Taman Mini kita kemana? Ragunan, Ragunan adalah wajib sih. wajib. Jadi ada keluarga tante dan om kita nih. Gimana? Karena itu sakingnya itu namanya kayak bukan sunah lagi udah wajib. Jadi tiap lebaran mereka harus ke Ragunan. Jadi kalau lebaran nih mereka ke rumah kita dulu. Ya. Nih om tante kita nih halabial apa namanya? Ya pokoknya lebaran lah, maaf-maafan. Lebaran maaf-maafan sama kita nih. Terus habis dari rumah kita baru ke Ragunan. Padahal dari rumah kita ke Ragunan tuh jauh loh. Jauh. Lumayan jauh deketan ke Taman Mini, tapi karena kayak apa namanya kebiasaan dari mereka, kecil, dari iya. kecil Mereka harus kayak gitu. harus ke Ragunan. Iya, padahal mereka orang Jakarta juga, orang Jakarta Selatan. Iya. Jadi kocak aja. Ya, Jadi iya. kocak. Jadi maksudnya mereka di Jakarta Selatan ke daerah kita di timur, habis itu timur mereka ke selatan lagi. Betul. Dalam satu hari. Iya. Dalam satu hari tuh ya. Kadang-kadang kalau kesini hari kedua, hari pertamanya mereka ke Ragunan. Iya. Seringnya gitu sih kadang-kadang gitu. Itu Sering kocak gitu. sih. Tapi ya tradisi itu ya emang dikerjain sama mereka tuh. Jadi kalau hari pertama, biasanya setelah sholat, mereka tuh bikin kayak jalan-jalan gitu ke Ragunan. Ragunan juga salah satu tempat wisata yang murah sih dari zaman dulu ya. Ya, dari dahulu kala murah. Dari dahulu kala pertama kali buka emang udah murah tuh. Ya, karena emang udah subsidi pemerintah langsung kan. Iya. Dari pusat. Jadi itu merupakan salah satu tempat wisata yang paling rame lah. Pokoknya setiap liburan udah pasti deh. Dan kayaknya emang jadi kewajiban gitu deh Om. Maksudnya kalau anak SD gitu ya, dari sekolah kadang-kadang kalau nggak ke Ragunan, ya ke Taman Mini. Di zaman kita ya. Jadi ada kegiatan tour yang namanya kalau nggak ke Ragunan, Taman Mini. Benar. Dan kalau di Ragunan udah pasti gelar tikar. Ya, Kita bawa tikar nih dari rumah, bawa rantang. Ya, Bekal makan siang malah. Jadi kalau kita nih, ibu tuh pasti masak dulu tuh. Masak bukan rantang. Ya. Ingat gak sama cooler bag itu tuh? Cooler box yang isi nasi sebenarnya. Yang cooler boxnya matahari. Dari hadiah matahari, dapetnya coklat gitu. kayaknya masih ada sampai sekarang tuh Masih barang. ada ya? Jadi itu belanja di matahari, si ibu belanja kita ke lebaran ya kalau nggak salah, lupa. Belanja kita lebaran di matahari, dapat potongan harga apa dapat hadiah itu deh cooler itu. Nah coolernya bentuknya kotak warna coklat dari matahari itu buat isi nasi. Buat nasi tuh selalunya di rantang-rantang gitu kan. Ya, rantang-rantang plastik tapi bukan yang logam. Dan yang paling gue inget kalau di Ragunan kita bocah-bocah pasti beli, kita bukan ngerengek pasti minta sama ayah kita, tapi pasti dibeliin sih, mungkin murah kali ya. Ini loh, mainan terjun payung yang pakai plastik. Jadi payungnya itu dari kantong plastik, terus diikat benang-benang, ininya tentara plastik itu tuh yang hijau, Iya. yang murahan.
Jadi digini-giniin, dilibet-libet langsung dilemparin. Kadang-kadang dikasih batu dulu. Biar ini. Biar terbangnya agak tinggi. Nah batunya kena pala dah. Batunya kena pala, nah itu bahayanya, kita domelin pernah kan. Gara-gara kita ngelihat kan, pakai batu tuh kayaknya bagus tuh, kayaknya cakep gitu. Pakai batu, wah jatuh prok gitu kan. Kayak hampir kena orang, nah kita domelin tuh sama kita tuh. Jangan pakai batu, bahaya. Itu sih yang gue inget Ragunan, ya pasti ngeliat gajah lah, binatang segala macem. Ya, masih bisa disaksikan Masih lah bisa, sekarang. gitu, buaya dan segala macem lah. Cuma sekarang lebih bagus aja. Kalau dulu ya begitulah. Terus berikutnya Monas, udah pasti. Tapi Monas kita nggak terlalu sering. Padahal tuh open space ya, tapi nggak terlalu sering. Tapi ya di Monas itu ada tempat yang sangat epic sebenarnya, Om. Oh. Air mancur joget. Sekarang udah ada juga air mancur joget. Zaman dulu tuh udah ada dari awal Monas. Katanya sih kita kan bukan lahir pas awal Monas berdiri ya. Kita masih kecil lah udah ada itu. Dari kecil udah ada. Jadi tuh nungguin tuh malam-malam. Iya, malam-malam. Ya kan, sampai sono. Lagi-lagi naik angkutan umum. Perjuangannya luar biasa juga tuh dari rumah kita ke Monas tuh. Jauh. Itu mesti nyambung berapa bis itu ya? Jauh itu lumayan. Itu jauh banget tuh, lumayan tuh ke Monas tuh. Jadi kayak kita berangkat siang, nyampe sono udah sore. Udah pasti kita dibeliin bola yang tiup, plastik tuh. Iya. Yang gede tuh, yang ditiup. Terus yaudah tuh main-main bola sambil nunggu si air mancurnya tuh mulai. Ya, malam dia. Mulai malam karena ada lampu-lampunya juga kan. Gitu. Tapi fun fact-nya adalah, bukan fun fact sih, ini kenyataan buat kita sih. Gue belum pernah naik Monas waktu kecil. Sampai sekarang gue belum. Lo belum pernah kan? Gue udah sekali seumur hidup, akhirnya pas gue udah kerja baru gue bisa naik Monas. Jadi kalau naik Monas sampai top itu yang gambar api yang nyala itu, kita nggak pernah pas kecil. Sampai sekarang aja gue nggak pernah. Dia nggak pernah kalau gue udah. Jadi kalau waktu kecil tuh nggak pernah karena antriannya panjang banget. Mahal juga kali. Sebenarnya sih nggak begitu mahal pada saat, tapi antriannya panjang banget. Terus kita kan berombongan, kita kan anaknya udah 4. Iya. Ya mahal kalau dikalkulasin semua. Iya mungkin ya, Kau mending nonton yang gratis-gratis aja. Iya gratis-gratis aja sih. Akhirnya gue naik Monas tuh kemarin, udah berapa tahun yang lalu lah waktu gue kerja. Itu gara-gara kenapa gue naik Monas? Gara-gara teman gue yang merantau dari Bandung sama dari Sumedang. Dia bilang, gue pengen naik Monas. Lah gue juga belum pernah. Gitu. Lah, lu yang tinggal di Jakarta, lu nggak pernah naik Monas? Kagak, gue belum pernah sampai setua ini. Ya udah ayo kata mereka. Ya udah kok akhirnya gue niatin tuh, kita niatin naik Monas. Alhamdulillah tercapai naik Monas sampai ke itunya tuh yang api yang di atas tuh. Setelah lu cerita tentang lu naik ke atas nih gara-gara temen lu yang dari Bandung ya. Iya. Sebenarnya kita makan kerak telur itu di Monas pertama kali. Iya benar. Pertama kali ya. Pertama kali dalam hidup kita. Iya. Ya Bukan kan? PRJ ya. Bukan. Kita kayak nggak pernah ke PRJ, Om. Kita nggak pernah ke PRJ, bener. PRJ di mananya kita nggak tahu waktu itu ya. Iya. Jadi gue ke PRJ itu setelah kerja, setelah umur 23 apa 24 ya? 24 tahun baru gue ke PRJ. Itu gue siang. Iya bener. Pengalaman kerak telur, menurut lo gimana? Awal pertama kali makan kerak telur di Monas. Ya aneh tapi enak. Itu makanan yang sebenarnya kayak experience buat dari masa kecil gitu ya. Sampai sekarang ketika makan, gue tuh sampai wih enak nih ternyata gitu. Jadi masih ada rasa itu. Tapi ada jokesnya juga sih. Apa tuh? Buat anak-anak gue. Jadi kalau kerak telur paling enak itu yang di Ragunan. Buat anak-anak gue. Bukan di Monas? Bukan di Monas. Karena kita nggak pernah beli. Jadi kalau gue ngajak sama anak-anak gue gitu, bilang gitu, paling enak tuh yang di Ragunan. Apa orang kita nggak pernah beli? Iya benar, karena nggak pernah beli. jadi levelnya kalau udah nggak beli, berarti enak banget tuh Enak ya? banget. Padahal sih mereka beli di PRJ, segalanya gue beliin. Iya. Itu sih kalau yang buat gue berkesan di Monas. Sekarang ada lagi nggak? Setelah nggak ada, ya kita Ada. lanjut ke apa lagi di Monas? Di Monas itu kalau nggak salah
kita tuh pernah beli pesawat gitu nggak sih, pesawat-pesawatan itu tuh? Oh iya, pesawat gabus ya? Pesawat gabus ya? Iya, iya, iya. Jadi di Monas tuh dulu karena banyak tukang dagang di dalam. Kalau sekarang kan nggak boleh nih, di luar semua ya, setelah zamannya Ahok ya. Iya. Setelah zamannya Ahok, tuh di luar semua tuh, nggak boleh di dalam lingkaran Monas. Nah, dulu ada yang jual pesawat gabus gitu tuh, yang cat satu warna lah, kayak layangan gitu. Nah itu kita terbangin ya. Kita terbangin. Terbangin. Terus karena di sana anginnya kenceng, jadi tinggi tuh. Tinggi. Jadi kalau bawa anak, bawa bocah-bocah nih kalau ke Monas, udah pasti deh asik deh kalau buat main ya. Karena kayak lapangan besar, luas. Ya. Dari zaman dulu sampai sekarang masih tertata, masih kayak gitu ya. Dan gratis. Gratis, bener. Gratis sih jangan lupa tuh, Iya. di Bolt gratis. Kalau mendang-mending ya gratis kalau bisa. Iya, kalau bisa gratis, nggak usah bayar. Nggak usah bayar, tinggal bawa makan aja, kalau nggak jajan. Iya. Nah berikutnya nih agak-agak bayar yang agak-agak mahal kalau menurut kita zaman dulu. Yaitu kita ke Ancol. Kenapa disebut agak mahal? Bukan agak mahal sih sebenarnya, waktu zaman dulu pun mahal. Jadi ke sononya tuh pertama harus biasanya bawa kendaraan. Ya. Ya, karena untuk akses ke sono dari rumah kita lumayan nih, nyamuk-nyamuk jauh. Lumayan. Mesti ke utara ya, Iya. mesti ke utara. Terus yang kedua, jajanannya di sono emang udah mahal dari zaman dulu. Ya, mahal. Ya kan? Tiketnya mahal. Tiketnya mahal. Tiketnya mahal. Buat kita. Nah, buat kita. Buat orang-orang yang punya uang mah enggak. Buat Iya. kita kalau mendang-mending. Sampai kenapa gue paling inget, kenapa tiketnya mahal. Jadi keinget tiket Ancol tuh mahal zaman dulu. Ingat gak? Kita disuruh, jadi si bapak kita nih minjem mobil dari kantor buat ke Ancol, malam-malam pas sore-sore, gue lupa dah. Malam-malam sore-sore, terus begitu mau masuk gerbang Ancol, kita disuruh pindah ke belakang. Kumpet ya? Iya, kita ngumpet. Biar nggak bayar tiket. Jadi karena duitnya pas-pasan, jadi kita ngumpet tuh di kursi belakang. Kayaknya bukan kita doang dah. Kayaknya banyak lah teman-teman nih pasti ada nih ngalamin nih. Ayo, teman-teman yang jadi penyelundup masuk Ancol nggak bayar karcis. Kalau bawa mobil ya. Kalau bawa mobil, kalau bawa motor ya nggak mungkin. Bawa motor kelihatan, tapi kalau bawa mobil. Bawa mobil tuh nggak kelihatan karena Iya. malam rata-rata. Rata-rata Iya. malam bener sih. Jadi jongkok di belakang tuh, di kursi belakang. Iya. Karena masih kecil-kecil jadi nggak kelihatan, gelap. Iya, gitu. Terus juga nggak seketat itu kayaknya Om. Jadi udah lihat, wah udah bisa bayar. Nggak kayak Ya, sekarang. sekarang ya, iya memang. Bahkan trik-trik kayak gitu-gitu tuh, ngumpet-ngumpet tuh, bahkan gue denger sih sampai dibawa ke Taman Safari katanya ada kayak gitu. Oh gila. Bener gak? Gue pernah tuh, gue lihat tuh di apa sih? Di medsos dah, di apa gitu. Emang kan. bisa kalau Taman Safari? Ya nggak bisa lah, cuma kan ada yang mencoba trik kayak gitu tuh. Ini kayaknya yang bapak-bapaknya nih, angkatan kita nih. Iya. Karena Berarti kalau yang nyobain trik itu terinspirasi sama golongan zaman-zaman kita kayaknya tuh. waktu kecil dia Waktu kecil pernah digituin. sama orang tua. Bapaknya. Jadi pas punya anak, weh bisa kali ya anak gue gitu juga pas Taman Safari. Kan Taman Safari kan lumayan mahal ya. Gitu. Nah, balik lagi ke Ancol. Ancol tuh, sebenarnya Ancol tuh dari dulu tuh memang salah satu tempat wisata yang menarik ya. Di situ kan ada apa namanya, drive-thru, inget gak lu? Walaupun kita nggak pernah masuk ya. Drive-thru apa namanya? Drive-in ya? Iya, tempat nonton bioskop outdoor pakai mobil. Pakai mobil. Terus sempat diinin lagi nih. Ada lagi ya? Sempat ada lagi, tapi akhirnya nggak berhasil. Kayaknya tutup lagi deh, kayaknya peminatnya berkurang juga, nggak terlalu ini. Dan udah pasti kalau kita masih bocah ke Ancol udah pasti berenang di laut, di pantai. Iya. Pantainya dulu mah kagak sebagus, nggak sebersih, nggak setata sekarang kali ya. Bagusan dulu kali. Dulu lebih bersih. Dulu iya, airnya lebih bening dikit. Lebih bening. Lebih bening ya? Lebih bening. Dulu lebih bening. Iya, tapi fasilitasnya kayaknya nggak terlalu ini dah. Ya bannya aja ban itu Om, ban truk. Oh iya, ban dalam truk yang hitam. ban dalam truk yang hitam. Iya, dulu Yang- disewa-sewain di sana, yang gede. Gue pernah naik ban dalam ban dalam itu kan disewain tuh, kita disewain. Lo inget gak kalau ban dalam truk tuh pentilnya tuh ada ituan? Pentil ya, ada pentil ya. Pentil. Ada kawatnya ya. Iya, ada besinya dibengkokin. Iya. Nah itu gue sempet luka tuh.
yang si itunya tuh kena gituan, kena kaki karena kita nggak sadar kan ada itunya kan. Gua nggak tahu deh sekarang masih disewain apa nggak tuh ban-ban Nggak dalam. ada lah. Nggak ada ya. Itu buat tubing sekarang, buat orang anak tubing tuh yang pakai tubing. disolokan itu ya. Iya benar. Ban dalam itu tuh kalau anak-anak. Terus akhirnya di Ancol tuh dibangunlah taman bermain pertama di Indonesia, Dufan. Dunia Fantasi. Dan lagi-lagi waktu itu kita nggak bisa masuk ke dalam. Pertama nggak sih nggak sanggup, karena itu lebih mahal lagi kan dari tiket masuknya Ancol. Iya, jauh mahal. Akhirnya kita bisa Iya, main ke Dufan. dari kantor ayah juga itu. Iya. Gratisan, jadi ada namanya Family Day. Itu boleh ngajak keluarga rekreasi. Nah, di zaman itu beberapa kantor emang suka ngadain itu tuh. Nah, itu setiap setahun sekali ya. Setahun sekali. Nah, di kantor ayah tuh setahun sekali pasti ngadain Family Day. Gathering keluarga, dikasih makanan gratis, dikasih tiket masuk gratis, boleh makan es krim sepuasnya, pakai kupon. Jadi kita tinggal keliling ke booth-booth yang ada tuh. Betul. Di Dufan tuh. Di Dufan itu itu kita happy banget tuh ya. Iya, keren banget tuh. Karena kita waktu pas masuk Ancol tuh coba bisa ngeliat dari luar aja. Itu apaan ya? Itu apaan ya kok seru Kayaknya tuh bagus ada yang ada yang begini-begini, ada kora-kora gitu. kora-kora, ada Ada kincir biang gede, lala, ya. gitu. Aduh, Apa itu ya? apa itu ya gitu. Jangan yang situ mahal kata. Jangan yang situ ya udah berenang aja pada berenang ya. Iya. Yang situ mahal, tapi akhirnya kita bisa masuk ke Dufan tuh. Iya, tapi mungkin setelah itu ya? Oh, enggak, sebelum itu Om. Ada kejadian yang lucu pas kita ke Ancol. Enggak bareng ayah nih. Apa? Bareng keluarganya ibu yang naik Mayasari, inget gak? Oh iya dulu. Jadi nenek kita tuh tinggal di daerah Jakarta Selatan, di Tebet. Itu kan karena daerah emang padat penduduk, Di Manggarai. di Manggarai. Salah satu om kita tuh Jadi panitia. jadi panitia. Nah, kebetulan dia waktu itu pasti kerja di Mayasari ya? Apa PPD Oh iya ya? benar, Mayasari kerja di Mayasari. Mayasari apa PPD ya? Mayasari. Pokoknya Mayasari itu itulah. Mayasari kan bis angkutan umum ya. Nah, itu patungan tuh di zaman itu. Patungan buat apa namanya? Kayak tour gitu tapi ke Ancol. Ke Ancol, bener. Jadi pakai Mayasari, bis tuh parkir di deket gang, orang pada naik tuh. Kita ikutan tuh di sana. Karena ibu kita bilang, "Udah ikut aja kita yuk." Ayo ikut ke sana. Masuk ke dalam bis, jalan tuh bis ke Ancol. Wah, itu seru banget tuh. Itu yang paling seru kalau kata gua ke Ancol. Itu baru seru. memori gua tuh masih kerekam full tuh di situ. Yang kita duduk di atas mesin ya? Iya, itu yang pantatnya kita balik lagi pantatnya garing. Itu pantatnya garing karena kecil-kecil kan. Iya, kecil-kecil Jadi kalau yang cowok-cowok pada diri, yang gede-gede, yang ibu-ibunya pada duduk. bener. Oh iya, gue baru inget sih itu. Sampai nenek-nenek itu pada ikut. Iya, bener-bener. Dan gue paling inget itu duduknya di depan. Di samping supir kan ada mesin tuh. Iya. Di atas mesin. Betul. Nah, itu tuh yang Ancol paling epic. Oh iya, paling epic ya. Iya. Jadi sebenarnya kalau misalnya kita selah sedikit, di zaman kita kecil, kaum mendang-mending itu sering banget tur. Oh iya. Tapi lewat lingkungan. Lingkungan, RT, kita juga pernah. Iya, RT segala macam tuh. Jadi lewat RT biasanya ya. Iya. Namanya piknik RT apa piknik tur RT. kemana gitu. Misalnya tur ke Puncak, apa tur ke Ancol kayak tadi tuh. Nah, karena dulu lingkungannya sangat-sangat guyup ya, belum terlalu individualis kayak sekarang, itu suka bikin acara jalan-jalan tuh. Biasanya habis 17-an ya, Om. Biasanya habis 17-an. Jadi habis 17-an, terus kumpulin uang, patungan, kita jalan-jalan tuh satu RT kemana, nyewa bis. Tapi karena faktor jarang yang punya mobil juga mungkin. Iya. Jadi yaudah kalau mau jalan-jalan sekalian gitu. Sampai kita di daerah nenek kita juga sering banget kan. Jalan-jalan, tapi kita nggak pernah ikut ya. Kita jarang ikut, nenek kita. Iya. Yang di sana. Yang pokoknya kalau dari lingkungan tuh tujuannya biasanya nih ya tadi Puncak, Anyer, Ancol, Anyer. Udah pasti Anyer tuh kalau pantai itu Ancol udah mulai agak ditinggalin. Iya. Betul. Ke Anyer. Iya. Anyer terus ke Sukabumi. Sukabumi tuh Salabintana ya? Iya. Ke Salabintana tuh. Zaman dulu ngetren Salabintana. Iya. Terus satu lagi Ciater, Lembang, Ya. ke daerah situ. Kita nggak main ke Bandungnya, Enggak. ke Ciater. Iya, enggak. Jarang tuh tur yang
Karena dulu mungkin anak-anak banyak, jadi yang harus ada kegiatan activity di lapangan lah, mau berenang, apa mau jalan-jalan, apa mau apa. Tapi kalau wisata belanja, kayaknya Enggak. jarang dulu. Enggak, ya benar. Nah, ngomongin itu tuh tadi tuh salah satu ada tempat yang lo sebut tuh Puncak. Itu juga kalau lagi-lagi nih kalau Bapak kita bisa minjem mobil dari kantor, salah satu tujuan utama favoritnya adalah Puncak. Ya, Karena dingin. betul. Jadi favorit keluarga di Jakarta ya dan sekitarnya sampai sekarang ya. Om. Sampai sekarang Sampai 17 jam itu tuh. Iya, itu orang ngapain ya? Iya. Itu orang ngapain gitu loh. Maksudnya tiap long weekend, kalian itu pada masuk ke puncak. Terus ngapain? Macet-macetan di sana. Itu udah pasti macet. Iya. Dari zaman kita kecil juga udah macet. Iya. Tapi gue gini ya, mungkin orang-orang yang itu yang seumuran kita. Jadi memorinya dulu sama bapak maknya dibawanya ke sono. Tapi lu mau ke puncak lagi nggak? Ya kalau gue sih hitung-hitung dulu ya, ntar dulu dah. Nah, iya. Kalau kata gue gitu. Ya mungkin ya kayak gitu ya. Tapi kalau buat gue itu hal yang absurd. Lu tau macet. Dari zaman kita kecil itu udah macet. Iya. Terus lu long weekend mau ke sana. Tapi memang ya itu hak masing-masing sih ya, terserah. Boleh lah kalau mau jalan-jalan segala macem. Terus kan akhirnya merambah kayak kemarin gue liat berita. Di Sentul juga macet sekarang. Iya, sampai Sentul macet sekarang ya. Bener nih, gue Dulu kemarin kan kita ke Sentul, ya Allah. gak usah long weekend, Ber. Nggak Hari usah long biasa? weekend, weekend biasa. Nggak usah long weekend, maksud gue. Nggak usah long weekend, musim libur, nggak usah. Weekend biasa, Sentul. Wih, usah sampai segitunya tuh sekarang tuh. Padahal kan dulu kita ke Sentul aja males ya. Iya. Ngapain ke Sentul? Banyak punglinya gitu. Itu kalau puncak tuh, zaman dulu nongkrongnya udah pasti di parkiran restoran Rindu Alam. Ya, itu epic. Rindu Alam kalau nggak salah punyanya Ibu Hetty Koes-Endang, bukan? Nggak tahu gue. Punya Kalau nggak salah kata ibu kita. Dulu kalau nggak salah Hetty Koes-Endang tuh punya tuh sahamnya tuh di situ. Tuh, jadi ke situ ya, kita ke parkiran, Ke parkiran nongkrong. aja. Ke parkiran aja, nggak makan. Kadang-kadang bawa makanan dari rumah. Iya, nggak makan ke restorannya. Iya, nggak makan di restorannya. Nggak pernah makan ke sana. Pernah. Kita pernah makan begitu Ayah pensiun. menjelang. Iya, itu udah punya duit. Iya, ayah. udah punya duit. Akhirnya kita yang bertahun-tahun cuma di parkirannya si Rindu Alam, Iya. kita coba ngeliatin itu apaan tuh ya, itu restoran. Itu nggak ke situ, nggak mahal. Akhirnya satu saat, setelah berapa belas tahun, Berapa puluh tahun. berapa puluh tahun, akhirnya kita punya uang, alhamdulillah ada rezeki, kita diajak tuh makan di Rindu Alam. Rindu Alam. Sama ayah. Makannya sate Padang. Iya. Sama sate kambing, udah pasti tuh. Tapi setelah gua kerja, gua pernah ajak. Pernah ya ke situ ya? Pernah gua ajak ayah sama ibu. Udah, kita ke sana makan. Nah sekarang udah berubah tuh Rindu Alam jadi Asep Strawberry. Iya, iya. Gue udah pernah ke sana tuh kemarin. Lumayan view-nya masih oke. Cuacanya masih dinginnya masih oke lah. Masih oke ya? Masih oke gitu. Cuma memori bangunan lamanya udah nggak ada, kan udah dibongkar. Ya karena kan di bawahnya ada apa gitu. Iya. Ada akuarium gurame. Ada yang gede. Karena kalau mau beli gurame, makan gurame kayaknya langsung ambil dari situ dah. Nggak tahu tuh gue Gue coba nggak ngerti, kayaknya dah. Oh, gurame banyak banget. Iya. Zaman dulu kan. Sama Puncak Pas. Puncak Pas ya, Puncak Pas juga epic. Tapi jajannya jagung bakar. Iya. Puncak Pas sekarang nggak ada resto ya. Bener. Tapi Puncak Pas itu yang paling happy sih di antara puncak yang Rindu Alam dibanding Rindu Alam maksud gue. Karena di Puncak Pas kita bisa naik kuda. Iya, dulu ada di situ. naik Iya kuda, kan, iya. sampai sekarang juga masih ada. Jadi kalau dulu tuh kita tuh kebayang-bayang tuh kalau mau ke puncak pasti naik kuda nih. Itu dari kecil kok kayaknya kita. Iya dari kecil kan, gitu kan. Jadi kayak, wah kalau ke puncak, kita harus naik kuda nih. Iya, gitu. naik kuda. Gitu sih, terus yang memori apa lagi ya zaman dulu tuh udah mulai yang kayak, oh keluar kota kita pernah Tapi ada yang unik sih di puncak zaman Apa? dahulu kala. Netes terus nih. Apa? Apaan? Lo inget nggak yang jual stroberi tapi ternyata bukan stroberi? Murbei. Jadi Itu zaman saking
zaman kecil kan kita nggak ada stroberi ya. Kita nggak tahu. Kita nggak di TV ada. ada strawberry. Iya di TV ada, tapi kan di luar negeri. Iya. Bentuknya kita nggak belum pernah lihat. Iya, ada realnya. Heeh. Nah di puncak itu ada pedagang kaki lima gitu, pokoknya dia keliling dia strawberry, ngakunya strawberry. Tapi pas kita lihat kayaknya bukan strawberry deh. Ini sebenarnya apa sih? Terus kata siapa gitu ya? Ayah apa sih? Itu sih makanan ular gitu. Iya. Makanan ular. Makanan ular tuh jangan dibeli. Ternyata murbe ya? Murbe. Jadi kenapa murbe itu banyak banget tumbuh di sono memang. Sampai apa namanya kalau nggak salah itu daunnya tuh buat si ulat sutra kalau nggak salah ya. Apa dulu banyak pabrik-pabrik tekstil sutra kali ya di sono ya? Mungkin. Apa di daerah Cianjur, apa di daerah dekat-dekat puncak. Iya. Akhirnya karena banyak nanam pohon murbe, buah nih murbenya dijual dah gitu. Iya, ngakunya strawberry deh. Aku Gitu. strawberry. Jadi kalau lu anak-anak 80-an, 90 kayaknya masih ada itu barang. Maksudnya. Kalau 80-90 yang pernah ngalamin, ini strawberry, ternyata bukan. Iya. Itu murbe. Di kotak gitu ya? Di kotak, iya. Kotak plastik ya? Bukan, rotan. Oh, rotan ya? Masih rotan waktu iya, itu masih ya? rotan. Oh, nggak bambu ya? Oh iya, bambu, bukan bambu. rotan. Iya, bambu. Rotan mah mau banget. Bambu nih, kotak Iya, bambu. Kotak bambu. Kayak mochi tapi gedean ya? Iya, kayak kotak mochi bener. Kayak kotak mochi tapi gedean. Udah tuh diisi gini. Iya. Ngomongin itu makanan jangan lupa. Kalau ke Sariater beli apa lo? Seriater beli apa? Kalau Sariater di parkiran, oleh-olehnya apa? Ini ngomongin agak intermezzo dikit ya, ngomongin makanan. Apa lupa ya? Pisang sale. Oh iya. Dia ketipu. Scam itu. Dia ketipu pisang sale. Nih ceritain Bel. Zaman lo SMP ya? Iya. Lo punya duit ya? Dari duit jajan ya? Iya itu scam itu. Jadi pisang sale kan tebel ya. Jadi di plastik itu pisang sale itu kayak pisang difermentasi gitu ya, dijemur terus jadi apa? Jadi makanan lah, jadi snack. Masih ada lah sekarang pisang sale masih banyak. Masih. Itu tebel tuh di kaki lima tuh dijualin sama pedagang tuh. Beli. Gue beli. Wah enak nih kayaknya nih banyak gitu. Pas gue buka, belakangnya kardus. Bawahnya kardus nih pisang, bawahnya kardus coy. Itu scam tuh. Scam parah tuh. Masih ada nggak ya? Masih ada nggak ya? Jadi kalau masih ada, coba kalau yang sering ke tempat wisata, siapa tahu scam itu masih berlaku. Iya. Khusus pisang sale ya? Khusus pisang sale. Karena nggak kelihatan, Nggak bawahnya tuh soalnya kan coklat gitu ya. Nggak kelihatan, jadi atasnya pisang, tapi tebel. Wah, orang kan mikirnya, wah tebel nih enak. Masih buka, atasnya doang, dalamnya kardus. itu paling gue inget. Itu masalah lu ini ya bisa atur SMP ya apa gimana? Iya kayaknya itu deh. Lo pulang kan Iya, bawa pisang sale itu. Cerita marah-marah. Beli gini-gini kan nih, isinya kardus kan. Itu paling epic. Oh ngomongin tadi sedikit tuh yang kita mulai keluar kota juga tapi Berarti kita sekarang geser keluar kota ya dari puncak, kita terus ke daerah Jawa Barat dulu nih. iya kan tadi Sariater juga Sariater, Jawa Barat. Nah ini maksud gue keluar kota tapi kita nggak pakai tour, bukan nggak pakai tour gabung sama RT sama ini lingkungan enggak. Kan pernah sih ya bawa pinjem lagi kendaraan pribadi. Iya. Kendaraan pribadi, kendaraan dari kantor kan bisa dipinjam. Waktu itu gue paling inget banget kita ke Bandung tuh sering tuh. Iya tapi TikTok. TikTok kita nggak nginep, emang nggak ada duitnya. Iya. Jadi zaman itu tuh Cipularang belum ada ya. Cipularang belum ada. Jadi kita lewatnya itu Subang, Jakarta, Purwakarta, Subang. Purwakarta ada. Purwakarta ada. Kalau Purwakarta udah ada Om, Jakarta, Purwakarta. Sampai Cikampek doang. Sampai Cikampek terus kita lewat Subang tuh, Nah, Sadang tuh. Sadang, Subang, Pleret terus sampai tuh Lembang ya. Lembang Lembang. sampai nyamperin juga sampai ke kota Bandung. Sampai kota Bandung. Terus juga pernah kalau kita ngomong Bandung sekitarnya ya, sebelum ke Bandung. Kita tuh ke Tangkuban Perahu biasanya tuh pernah. Tangkuban Perahu ya benar. Ya, terus ke Sariater ya. Sariater. Jangan ngomongin Sariater yang sekarang. Enggak. Sariater yang dulu tuh udah kayak solokan. Jadi karena kita nggak mampu beli tiket ke pemandian air panas, karena kan mahal ya. Iya, yang di kolam-kolam itu. Yang di kolam. Jadi itu di luar itu ada kayak solokan-solokan gitu, tapi bersih ya. Iya. Bersih kok itu. Iya benar. Sampai sekarang begitu di paketannya gitu. Jadi kalau yang ada kolom VIP, kolom ini bayar lagi nih.
Tapi kalau lo ke air yang alirannya Air alami gitu air lah ya. alaminya aja, ya lo bayarnya lebih murah. Tapi nggak banyak tukang dagangnya terakhir gue lihat. Tapi Iya nggak tahu gitu sekarang ya. Iya, jadi kalau dulu kan nggak ada tukang dagang tuh di kiri kanannya. Jadi kita bebas main kan. Iya. Mau berenang, mau lari-larian sampai ujung, bebas, Manjat-manjatan itu, manjat-manjatan. tebing-tebingannya. Iya, mau lari itu enak. Jadi nggak ke distract sama tukang dagang di pinggir-pinggirnya. Itu terakhir ya, tapi gue nggak tahu sekarang. Sekarang banyak tukang dagang nih kayaknya ya. Iya, tuh berapa tahun lalu lah gue lihat ketika anak oke. gue kesana, ih banyak tukang dagang, kita yang itu aja, yang bagusan aja. Gitu. Itu tuh Om. Nah, habis itu baru ke mana? Ke Tangkuban Perahu. Tangkuban Perahu. Iya, Tangkuban Perahu pernah. Oh. Fun fact-nya lucunya kalau pertama kali Tangkuban Perahu inget gak? Kita ke Tangkuban Perahu pertama kali, belum nyampe puncak nih, belum nyampe kawahnya. Iya. Terus tiba-tiba ada yang ribut. Siapa yang kentut? Weh, Di siapa mobil, yang di kentut mobil. Siapa yang kentut? Mungkin saking kita nggak taunya ya. Iya. Ya ternyata kan Tangkuban Perahu kan sumber belerang ya gitu. Padahal kita udah ke Sariater ya. Iya. Sariater kan juga bau ya. Iya. Nggak, tapi baunya nggak nyengat. Nggak semenyengat di Tangkuban Perahu. Tangkuban Perahu, apalagi itu masuk ke dalam mobil. Iya. Jadi pas kita ini ribut tuh, berantem tuh kita kakak adik tuh berempat-empatan tuh. Lu yang kentut ya, lu ya, lu berak kali. Terus si ayah kita marah dong. Iya. Kagak ada yang kentut nih, coba buka jendela. Pas buka jendela, iya baunya per. Bau belerang ya. Bau belerangnya nyengat banget Tangkuban Perahu zaman dulu ya. Gua nggak tahu, udah lama banget gua nggak tahu Tangkuban Perahu. Itu gue pertama dan terakhir Om. Serius? Iya, gue nggak pernah lagi ke sana. Oh, nggak pernah lagi? Iya. Oh. Belum pernah gue ajak anak-anak gue ke Tangkuban Perahu, belum pernah. Oh, belum pernah ya? Belum. Terusan lagi dah. Masih bau nggak? Itu lucu tuh. Gitu. Nah, dari Tangkuban Perahu baru tuh. Baru ke Bandung. Baru ke Bandung. Iya, jadi kadang-kadang kita ke Tangkuban Perahu doang, kadang-kadang ke Sariater doang, Iya. kadang-kadang kita ke Bandung doang. Itu nggak pernah kita loncat-loncat, nggak pernah. Nggak pernah. Satu titik pulang, satu titik pulang gitu. Nah, kalau di Bandung, di kotanya, zaman dulu lagi heboh-hebohnya tuh, lagi meriahnya si Jalan Ciamplas. Ya, betul. Kita ke sono. Ya. Ke Jalan Ciamplas, cuma pengen lihat boneka apa Patung. namanya? Patung-patung yang di depan toko tuh. Iya. Ada Superman, ada Batman. Dan nggak beli jeans juga. nggak belanja. Nggak belanja jeans juga. Iya. Jadi si Ciamplas itu kalau anak sekarang mungkin nggak tahu itu sentralnya jeans ya. Jeans. Di zaman 80 90 tuh kalau lo mau beli jeans ya di situ. Di Ciamplas di Bandung. Iya benar. Dan gue inget banget kalau kita mau ke Bandung, nggak keluar kota, ya pokoknya ke Bandung deh. Ibu kita tuh selalu masak dulu pagi-pagi subuh-subuh. Iya. Dia bawa bekal. Pokoknya kita nggak usah jajan ya. Paling kan beli minum juga. Enggak kita bawa beli minum. kita. Bawa minum. Bawa minum ya. Iya. Kita nggak pernah jajan tuh pasti tuh ntar makan buka ada di mobil dah kita makan di parkiran Di tuh. parkiran, kalau nggak di pinggir jalan. Di pinggir jalan ya kan gitu. Jadi Padahal mobilnya Toyota Crown. oh iya. Kalau nggak Cressida. Sempat itu ya. Jadi sempat mobilnya tuh L300. L300 ada. Apa lagi? Kijang. Kijang kotak ya. Kijang super. Yang super mobil yang dipinjam sama ayah ya waktu itu dari kantor L300 Kijang super. Cressida. Iya. Mobil mewahnya itu. Mobil mewahnya Cressida sama Toyota Crown. Iya. Toyota Crown tuh level Mercy lah zaman dulu ya. Iya. Tapi makannya tetap masih bungkus. Karena duitnya habis buat beli bensin. Bener. Bensinnya mahal. Duitnya habis buat beli bensin. Bensinnya mahal itu zaman dulu. Mahal. Buat kaum kita mendang-mending. ya mahal. Iya. Ke Bandung karena nggak ada tol. Iya, Jalan jauh. biasa. Ya udah itu lumayan deh bensinnya. Iya, buat beli bensin lah. Gitu. Terus apalagi ini? Selain ke itu. Tapi ada yang ngomongin mobil, kita ada pengalaman yang seru sih sebenarnya dengan mobil pinjaman dari kantor. Banyak lah yang seru-seru Om. Apa tuh? Ingat nggak waktu pas, jadi itu zaman piknik juga nih. Kita ke Jatiluhur sama nenek kita, sama kakek kita. Oh iya, Itu Jatiluhur. Nah itu pakai Kijang Super. Itu tol Cikampek belum jadi. Belum ada. Udah. Belum. Oh, gue ingat. Kita mau masuk belum diresmiin. Oh iya bener. Pas banget jadi tapi belum diresmiin. Yang boleh masuk zaman dulu ya itu yang plat-plat ini
plat Tentara, iya. Kalau tentara boleh masuk. Iya. Kita kan si Plat Ayah kan sipil. Iya, plat plat sipil. pribadi dari Iya. kantor. Plat sipil. Kenapa tuh mau kita ke Jatiluhur? Nah, itu tuh jadi tiba-tiba ayah datang ke rumah bawa mobil Kijang Super merah. Kijang Super merah. Oh iya, oke. Ayo kita jalan-jalan, ajak emak sama baba ini kakek nenek kita ya. Iya. Kita jalanlah ke Bekasi kan. Pagi-pagi tuh, subuh-subuh lah kalau nggak salah jalan. Set, sampai sana. Semuanya ikut kan tuh. Ada om kita, ada sepupu kita, ada Iya. tante kita. Kakek nenek kita. Kakek nenek kita masuk Gitu tuh semua keluarga. karena kecil-kecil kan. Masuk semua buat Kijang Super. Tapi ada satu PR nih kata ayah. Apa? Ini pintunya nggak bisa dikunci yang satu. Oh iya. Pintu belakang samping. Pintu samping. Jadi kalau zaman dulu tuh Kijang Super itu pintunya 1, 2, 3, 4. Ada 4 pintu sama belakang. Heeh. Nah pintu tengah itu kan cuma 1 pintu tengahnya. Kalau sekarang kan pintu tengahnya 2 ya. Iya. 1 itu nggak bisa dikunci, rusak. Oh iya, yang sebelah kiri ya? Lupa gue sebelah mana. Iya kan cuma keluar- 1 pintunya kan Pintu belakang. keluar, iya pintu keluar itu sebelah tengah, kiri. pintu tengah. Pintu tengah sebelah kiri, iya Nah, iya. itu nggak bisa dikunci. Akhirnya tuh gue apa? Diketambang. Oh iya, om kita yang nyariin tambang ya? Iya. Kita di sini diikat kain kalau nggak salah deh. Iya, diikat kain, di sini ikat Di sini kain. kain. Dipegangin, Om. Dipegangin Kalau ya? nggak salah dipegangin deh. Sampai Kalau Bekasi ya? Kayaknya tugas gue itu megangin, gue pegangin aja, Mer. Oke deh, gue pegangin tuh. Pegangin aja. Terus pas sampai sana, udah kita masuk tapi nggak bisa dikunci nih. Yaudah iket tambang dulu. Oh iya, Diikat dulu bener. ke tambang, pakai tambang terus diikat ke kursi kalau nggak salah deh. Hmm. Diikat ke kursi, udah bisa naik semua jalan. Oke sih itu berhasil sampai bolak-balik juga selamat. Sampai aman. Jatiluhur tuh ya? Sampai Jatiluhur. Oh iya bener itu tuh. Nih ada satu lagi nih cerita pribadi, mobil kantor. Oke. Yang ayah pinjem ya. Ya, kita jadi melebar nih. Iya. Ngomongin soal kendaraan yang pernah dipinjem sih kita nggak punya Iya, ya. kita nggak punya. L300 tadi. Ya, Yang pernah pinjam L300. Kita ke Sariater. ya. Kita ke Sariater pakai L300. L300-nya putih, gue ingat. Ya. L300-nya putih. Terus kalau nggak salah kita tuh jalannya tuh lewat lewat apa namanya Per? Lewat Padalarang, langsung belok. Mm-mm. Jadi nggak lewat Kota Bandung, langsung belok, langsung nembus Lembang tuh. Ya. Nah, begitu mau nyampe Sariater sebentar, tiba-tiba tuh mobilnya agak masalah tuh. Iya. Ternyata baut rodanya kurang dikencengin. Si ayah minggir lah, set. Pinggir karena, wah ini ada nih bunyi apa-apa nih. Pas diperiksa, baut rodanya kurang kencang. Iya. Pas dikencengin lah sama dia. Karena kita kan masih kecil-kecil kan, kita nggak bisa bantu, kita nggak boleh turun malah. Jangan pada turun, bahaya. Banyak ini mobil gitu. Ya turun ya, terus tiba-tiba di depan kita, baru tuh orang-orang datang. Ingat ya lo, ada orang-orang datang, pedagang-pedagang, asongan. Pada datang, gua kira mau nawarin dagangan asongan. Nggak taunya dia mau naik mobil kita. Sangkain angkot ya? Iya. Jadi mobil kita L300 disangkain angkotnya Bandung Lembang. Iya, karena emang di zaman Bandung itu Lembang Subang kalau nggak salah. iya, di zaman itu emang L300 rajanya ya. Rajanya. Angkot-angkot dari situ ya. Kayaknya masih ada nggak sih Om yang dari Masih. Bogor ke mana? Sukabumi ya? Bogor ke mana sih? Masih ada ya? Bogor Sukabumi. Iya, L300 ya. Di Bandung yang masih ada, yang dari stasiun Bandung ke Lembang Masih ada ya? Masih. Dan warnanya putih juga kan? Kalau di Dulu zaman itu warnanya putih, semua. kalau sekarang warna-warni. Oh ya, dulu warnanya putih semua. Iya, jadi pas sudah kelar terus Pak masih kosong nggak? Pak masih kosong nggak? Kan bahasa Sunda ya, pokoknya gue nggak ngerti tapi iya mana gitu kan ya. Hah? Enggak gitu kan sih. Ibu kita panik kan, saya kita langsung bilang enggak bukan. bukan ini bukan angkutan umum. Itu sih paling itu. Iya. Ya udah sih gitu doang sih palingan. Tinggal paling yang terakhir ya kita bahas balik lagi ke yang masalah tur sama RT tuh. Biasanya terakhir yang gue inget sih kita jalan-jalan ke Salabintana. Salabintana tuh juga lumayan epic tuh di zamannya ya. Lumayan terkenal lah. Padahal cuma lapangan kosong doang. Nggak ada apa-apa. Cuma karena perjalanannya jauh, terus rame-rame, ketawa-tawa, main gitar di sana, segala macem. Itu jadi kenangan yang ngebekas lah sampai sekarang. Bener. Ya itu sih bener.
Ya kan? Jadi ya memorinya di tahun 80, 90, 2000-an, kaum mendang-mending itu kita hampir nggak pernah jalan-jalan rame-rame tuh ke mall ya. Ya Maksudnya karena memang piknik ya piknik. iya, Piknik ya piknik. Dan nggak ada taman di zaman itu, nggak ada taman terbuka di Jakarta. ya paling kan Monas doang. Monas, Tok, sama Monas, lapangan Ragunan, Banteng. Lapangan ya Banteng gitu. kan juga dulu kumuh ya. Lapangan Banteng kumuh masih bekas terminal kalau nggak salah, Iya. belum diberesin. Betul. Jadi ya kita mau nggak mau ya keluar kota sedikit. Mm-mm. Kalau nggak ya ke tempat-tempat rekreasi. Iya, gitu. Oke, gitu aja Om ya. Iya, gitu aja. Ya, mengenai Kalau liburan kaum mendang-mending. teman-teman kalau punya pengalaman kayak kita, ada yang beda, ada yang apa, ya komen aja ya. Komen biar kita jadi diskusi ini lucu-lucuan kan Iya, di situ. betul. Jangan lupa selain komen, di subscribe sama di like dong. Oke. Sama kita ya. Terima kasih ya. Bye-bye. Sampai berjumpa lagi. Dah.